dan itu sangat sadis sekali. Ada yang sampai dibelah ya, dimakan dagingnya, dikeluarkan isi perutnya, dilempar ke angkasa, jatuh ke samudra, dimakan lagi oleh monster laut seperti itu. Kalau Anda pergi ke kebunnya bekerja gitu, dimakan lagi hantu di isi kebun itu. Jadi sangat kejam. Jadi ada trisula emas ya, dan lempengan emas lainnya kecil-kecil. Ada berupa daun kayak apa namanya, daun padma. Jadi kita tahu ya, yang namanya prasasti itu pasti dimulai dengan pembukaan, terus dia menyebutkan kapan periodenya, artinya tahun pembuatannya gitu loh. Terus tujuannya sebenarnya prasasti untuk apa kan? Nah itu kita sudah tahu bahwa dia itu adalah prasasti untuk Sima, ya. Kenapa ada Sima di situ di Masahar ini? Karena ada bangunan sucinya, ya. Bangunan suci itu nanti akan dikelola, ya. Dikelola oleh masyarakat yang nanti akan hasilnya itu dibagi tiga. Satu untuk biayanya pengelolaannya, satu sepertiga lagi untuk negara, sepertiganya untuk pengelolanya. Ya, dalam prasasti itu kan disebutkan tentang berbagai profesi, segmen masyarakat yang hadir juga, jadi tetangga-tetangga semuanya diundang kan di situ. Nah, terus setelah itu dia dalam prasasti itu diuraikan juga tentang jenis-jenis pajak yang ditarik, ya. Jadi kelihatannya terhadap semua profesi yang ada di Masahar ini itu tarik pajak, ya. Ada berbagai jenis profesi, termasuk ada di dalamnya untuk tempat-tempat hiburan, ya. Ada juga yang pelawak, ya mungkin sekarang disebut pelawak ya, abanyol gitu, ya, seperti itu. Jadi di dalam prasasti dia bagian pertama itu diuraikan tentang itu, ya. Jadi siapa saja yang hadir, ya. Terus pada bagian belakangnya, di bawah bagian bawahnya halaman depan itu dia menyebutkan siapa ya tokoh-tokoh yang hadir, ya, perwakilan-perwakilan. Terus di bagian belakangnya dia bicara tentang hadiah-hadiah yang diberikan kepada para yang undangan ini, yang hadir. Jadi ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama kan hadir di situ. Itu diberikan semua hadiah-hadiah berupa emas dan kain. Ya, tergantung dia posisi jabatannya. Makanya dari situ kelihatan dia posisi apa yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bagian belakangnya. Kita tidak bisa baca bagian akhir karena sepertiga dari prasasti itu ke bawah itu hilang. Jadi kita tidak bisa tuntas melihatnya. Terus yang kita lihat pada bagian sisi kiri, ya, yang isinya sapata. Sapata itu adalah apa namanya? Jadi peringatan kepada semua orang yang terkait, baik raja maupun rakyat biasa, ya, bahwa apabila Anda melanggar apa yang diperintahkan raja di dalam prasasti itu, maka Anda akan kena apa namanya, tula, ya, kena sumpah. Dan itu sangat sadis sekali. Ada yang sampai dibelah, ya, dimakan dagingnya, dikeluarkan isi perutnya, dilempar ke angkasa, jatuh ke samudra, dimakan lagi oleh monster laut seperti itu. Kalau Anda pergi ke kebunnya bekerja gitu, dimakan lagi hantu di isi kebun itu. Jadi sangat kejam. Itu adalah sapata, dan di setiap prasasti itu pasti ada sapata itu. Terus di sisi yang kanannya dia berbicara tentang setelah acara resmi itu selesai, ya, maka para undangan tadi ini, para tamu yang ada itu bersalin pakaiannya. Jadi acara selanjutnya adalah acara kayak ramah tamah gitu. Nah, di dalam acara itu ada acara-acara kesenian. Nah, terus dilengkapi dengan jenis-jenis makanan tertentu.
Jadi dia sebutkan ada 10 tempat makanan dengan jenisnya, ya disebutkan dalam prasasti itu. Jadi nama-namanya ya macam-macam dan ada masih hidup kok, masih ada sampai sekarang. Seperti dendeng ya, disebutkan. Ikan juga disebutkan. Dendeng termasuk makanan gua. Iya. Ya itu disebutkan, terus dilengkapi dengan ada lagi minuman penutupnya, ada beverage-nya itu loh. Jadi ada semacam tuak ya, disebutnya arak ya. Ada juga ada dari fermentasi jenis-jenis buah ya, itu juga disebutkan. Jadi itu minuman penutupnya dan disebutkan bahwa masing-masing minum 3 kali. Nah kalau mau tambah boleh gitu loh. Jadi harusnya minum 3 kali, tapi kalau mau tambah boleh. Ya disebutkan begitu. Dan sisi yang kanan ini ya kelihatan bahwa ini adalah betul-betul akhir dari isi dari prasasti itu, karena sudah ada tandanya, ada tanda penutupnya di situ. Itu sekilas garis besar dari prasasti ini. Tapi dari situ terkesan bahwa raja itu nggak semena-mena. Buktinya kalau dia mau membuat sima, dia beli tanahnya, sawahnya dia beli. Dia beli, ya, dia beli. Jadi tidak mengambil haknya orang gitu. Ya seperti itu. Pak, di dalam prasasti itu kan ada nama Masahar, Pak. Masahar. Itu nama apa, Pak? Bisa dijelaskan? Itu nama tempatnya bangunan suci itu yang diberi sima, Masahar itu. Dengan kata lain, kedawung saat ini atau gimana, Bapak? Ya gemekan itu. Gemekan itu. Masahar. Nah di dekat-dekatnya kan ada Japan, ada Pageruyung. Saat ini masih ada tuh semua tuh toponim itu. Dekat-dekat situ ya. Ada banyak sekali nama tempat yang disebut. Yang kadang-kadang kita menganggapnya itu dari Sumatera, padahal bukan sebenarnya. Bisa dikatakan kalau prasasti itu prasasti Masahar, Bapak? Iya, iya. Karena kita sudah tahu bahwa prasasti tidak ada karena membuat pernyataan tentang bangunan suci yang ada di Masahar. Sisa-sisanya daripada yang dalam kotak ya di jemuran ya, ya temukan. Tapi tempatnya sudah nggak ada. Tutupnya sendiri itu ada, kita temukan di luar. Jadi itu adalah sisa-sisa yang terjatuh mungkin pada saat penjarahan. Jadi ada trisula emas ya, dan lempengan emas lainnya kecil-kecil. Ada berupa daun kayak daun padma gitu atau lotus ya. Itu selebihnya itu pecahan-pecahan. Itu ada 6 semuanya. Bisa difungsi sendiri apa, Pak, untuk emasnya itu? Itu sebagai peripih toh. Peripihnya. Nah itu peripihnya. Dan itu sangat sering ditemukan dalam peripih. Hanya kotak peripihnya sudah nggak ada, hanya tutupnya toh. Wadahnya sudah nggak ada. Mungkin ada lambang tersendiri, Pak, dari trisula itu, dari emas trisula itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kadang-kadang lempengan ya, seperti kura-kura yang kita temukan di Kelintar itu diselipkan di antara batu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi pada saat kita temukan dia itu bercampur dengan tanah dalam tumbuhan. Seperti bukan disisipkan. Berarti keluar dari wadah peripihnya. Ya? Keluar dari wadah peripihnya. Iya, mungkin lepas karena kecil-kecil kan. Untuk kristal batunya? Batu kristal juga itu sering ada, tapi kita pernah menemukan di Jawa Tengah itu bentuknya adalah yoni. Lingga. Kecil ya, lingga kecil. Tapi ini mungkin karena pecah, jadi kita belum mengidentifikasi secara tuntas ya.